Ini cengkeh yang usia 3 tahun ya, 3 tahun. Ini 2 hari. Wallahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel saya Rudian Putra, sahabat. Jadi di video kesempatan saya kali ini kan saya update tanaman kemarin yang sudah saya pupuk dengan pupuk NPK, Ponska, NPK biasa yang dengan ukurannya 150 gram ya per pohon gitu. Kenapa masih pakai NPK? Karena ini sih kan masih hujan. Pasca penanaman sebelumnya kan sudah saya pakai organik padat dari kotoran walet itu hari. Ya karena ini tanaman durian itu kan belum ada 1 tahun tuh, belum ada 1 tahun. Dan eh, efektifnya cara mengaplikasikan organik padat maupun organik cair itu harus tahu timenya ya sahabat ya. Harus tahu timenya tepat waktu. Terus musim kemarau itu bagaimana, ataupun musim hujan harus seperti pupuk apa aja yang akan kita aplikasikan ke satu tanaman yang kita tanam di kebun, baik durian, cengkeh, alpukat, ataupun lengkeng. Jadi hanya itu saja, simak terus videonya sampai selesai. Saya akan melanjutkan mereview tanaman-tanaman yang sudah saya kemarin 1 minggu ataupun 2 minggu yang sudah saya melakukan pemupukan dengan pupuk Ponska ataupun pupuk NPK Mutiara. Terima kasih. Ini cengkeh yang usia 3 tahun ya, 3 tahun. Ini 2 hari yang lalu sudah saya bersihkan dengan pakai mesin rumput ya, sahabat, pakai mesin rumput. Jadi kalau dekat-dekat pakai herbisida berbahan aktif kimia jangan terlalu dekat ya, kasih jarak 2 meter lah dari tajuk ujung dahan cengkeh di sini. Nah tadi ada keliru ya dari kawan saya mupuk di pohon cengkeh saya yang paling atas. Dia menggemburkannya terlalu dalam gitu kan, membuat paritan untuk menyimpan suatu pupuk, yaitu pupuk NPK. Beliau itu terlalu dalam, jadi karena apa? Kalau dalam itu kan bisa memutuskan akar serabut dan akar lateral ya. Kalau tunggang enggak kan, dia menjalar ke bawah. Jadi itu kenapa sebenarnya itu bukan mengobati, tapi itu merusak sahabat ya. Apalagi pas nanti kemarau tiba, stres, berguguran, kering, karena dia akar-akar daripada yang sudah merambat ke pinggir ya, ujung tajuk itu dia putus itu. Jadi diusahakan pas luar ujung tajuk cengkeh sini, dan diusahakan penetrasi sinar matahari itu harus cukup, dan tujuannya adalah untuk tidak mendatangkan suatu hama, yaitu hama kutu putih ya, kutu kebol. Terus itu rumput-rumput di sini kan kita bersihkan juga, tujuannya apa? Apalagi di musim hujan. Di musim hujan itu sebelum melakukan pemupukan, lakukanlah penyiangan gulma, karena gulma itu kan tempat inangnya ya, inang para virus untuk berkembang biak dan berproduksi di situ, hingga nanti ditiup oleh angin menyebar ke tanaman kita yang tanaman kita prioritaskan khususnya. Jadi oke lah, hanya sampai di sini dulu. Jadi langsung saya menampilkan pupuk apa aja yang sudah saya pupuk ya. Di sini pupuk NPK biasa dengan SP36, KCL dengan urea ya. Jadi sudah 2 hari yang lalu saya ini. Tapi kan ini cara memupuknya seperti ini ya, cara membuat paritannya gitu. Di luar ujung tajuk cengkeh seperti ini. Ini kan, nah contohnya ini seperti ini nih. Ini kan tajuknya ya, ujung dahan cengkeh atau kanopi. Tadi luar tajuknya di sini nih, kita membuat paritannya. Tujuannya biar tidak merusak ya akar cengkeh kita saya di sini ya, gitu maksudnya sahabat ya. Lalu saya siapkan di sini namanya pupuk organik kotoran walet yang saya fermentasi, tapi ini dicairkan sahabat. Barusan saya udah aduk. Ini udah 3 bulan belum saya aplikasikan. Karena kan efektifnya mengaplikasikan suatu organik cair bokasi atau padat yang sudah difermentasi ya, kotoran hewan. Ini dari kotoran ini ya sahabat, walet. Kalau tidak awal hujan, lakukanlah pada akhir hujan ya, akhir musim hujan maksudnya. Gitu. Dan ada alasannya juga sih sepertinya ya. Karena kalau musim hujan itu ya itu tadi NPK lah, lakukan dengan NPK Mutiara daun ataupun dengan NPK biasa yang jenisnya seperti Ponska, urea, KCL dan SP36. Dari situ masing-masing punya peranan sahabat ya. Nah, kalau tidak mau ribet sahabat, sebenarnya sama aja kalau kita beli 1 kilo dikali 4 jenis ya, itu sudah 4 kilo jadinya.
Jadi pengen simple, cari aja pupuk NPK 1616 dan NPK Mutiara Yara Swedia itu ya. Karena apa? Di situ kebutuhan makronya sudah terlengkapi, sahabat ya. Sudah terlengkapi. Jadi nggak harus digabung-gabung lagi seperti pupuk yang bersubsidi itu. Ya kita bukan merendahkan pupuk subsidi, karena kita kan itu pupuknya banyak kan tunggal ya. Seperti urea itu tunggalnya tuh seperti kebutuhan nitrogen 46% gitu kan, yang lainnya kemana, mesti kita harus mencampur ya, apalagi di usia fase vegetatif begini ya, seperti cengkehnya ya. Nah gitu ya, kita bukan mengajarin ya, maaf sahabat, kita bukan mengajarin, karena sesuai dengan pengalaman saya, terus yang saya pelajari ya seperti itu. Terus ini bawor ya, dan NPK biasa itu kemarin tidak bermasalah ya, tidak bermasalah. Atau masalahnya maksudnya tidak overdosis gitu. Karena kalau habis pemupukan itu lihatlah reaksinya. Kalau musim hujan reaksinya 4 hari ke depan ya, 4 hari ke sana maksudnya. Karena musim hujan itu kan nutrisinya, ataupun kalau dari organik padat itu atau organik cair itu konsentratnya ya, kalau ibarat organik cair itu kalau kita fertigasi kocokan itu langsung menyerap dan reaksinya tunggu 4 hari. Nah kalau NPK Ponska Urea SP36 dengan KCL itu kan reaksinya bisa dilihat sahabat, 1 minggu ke atau 4 hari, apalagi curah hujannya tinggi kan dia langsung diserap ya. Modelnya kan hygroscopis dan tingkat penyerapan molekul airnya itu lumayan cukup bagus. Cuman tidak harus sering-sering juga, karena di situ banyak kelemahannya juga ya. Banyak kelemahan, selain dapat merangsang pertumbuhan lajunya suatu tanaman, dia kelemahannya itu adalah rantingnya mudah patah ya, terus tingkat penyerapan air ke dalam tanah itu cukup melemah, atau pH tanah juga cukup melemah. Makanya itu kita harus dorong dengan kapur dolomit ya. Nah, kalau dolomit itu kan bisa diaplikasikan secara bersamaan dengan ini, dengan organik ya. Kalau masa vegetatif begini bisa dilakukan 5 sampai 10 sendok makan ya per tahunnya, itu dengan dicek ke keasaman tanahnya juga. Tapi yang jelas biasanya kalau di daerah yang curah hujannya tinggi, biasanya itu tanahnya itu identik ya dengan keasaman. Itu ya. Nah ini kan M4 kemarin ya, bukti yang saya udah lakukan fermentasi ke dalam kotoran hewan yang dicampur dengan air 200 liter ya. Di situ. Oke, mungkin sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Sampai di sini dulu sahabat ya, tak lama-lama lah. Saya harus bertolak ya, harus pulang, harus mandi. Ya, nanti di sini kan belum kelihatan karena tanaman duriannya, cengkeh juga masih kecil-kecil ya. Alhamdulillah tuh tidak ada masalah ya, daripada pemupukan NPK biasa kemarin itu. Karena dosisnya itu kalau memang tepat ya tidak akan bermasalah sahabat, coba dilihat. Cuman ini saya belum melakukan pengaplikasian kapur dolomit, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silakan kritik, saran, komen yang membangun tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tolong bantu like, comment, share, dan subscribe ya, agar saya lebih bersemangat lagi untuk mengupdate video-video terbaru dari saya, Rudian Putra. Terima kasih dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.